Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin dan kelompok saya Nopal, Suah, Puja, Agung, dan Firman. Saya akan membacakan perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15, yaitu diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka dan bangsa Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman pada tahun 1596 untuk mencari sumber rempah-rempah dan perdagangan. 1. Perlawanan rakyat terhadap Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke Semenanjung Malaka dan Kepulauan Maluku merupakan perintah dari negaranya untuk berdagang. A. Perlawanan rakyat Malaka terhadap Portugis. Pada tahun 1511, armada Portugis yang dipimpin oleh Albuquerque menyerang kerajaan Malaka untuk menyerang kolonial Portugis di Malaka yang terjadi pada tahun 1513 mengalami kegagalan karena kekuatan dan kesenjataan Portugis lebih kuat. Pada tahun 1527, armada Demak di bawah pemimpinan Palatehan dapat menguasai Banten, Sunda, Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Palatehan dan ia kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau Jakarta. B. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Bangsa Portugis kali pertama mendarat di Maluku pada tahun 1511. Kedatangan Portugis berikutnya pada tahun 1513 akan tetapi Tanait merasa dirugikan oleh Portugis karena keserakahan dan memperoleh keuntungan melalui usaha monopoli perdagangan dan rempah-rempah. Perkenalkan, nama saya Noval dan saya akan melanjutkan presentasi dari Jamal. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyuruhkan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis dari Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Namun dipercaya oleh Portugis hingga akhirnya tewas terbunuh di dalam benteng Duurstede. Selanjutnya dipimpin oleh Sultan Basbula pada tahun 1574, Portugis diusir yang kemudian bermukim di Pulau Timur. 2. Perlawanan rakyat terhadap Belanda (VOC). Persekutuan Dagang Hindia Timur milik pemerintah Belanda di Indonesia adalah VOC yang berdiri tahun 1602. Perlawanan Turnojaya Sultan Agung Hanyakursuma wafat pada 1645. Kedudukannya digantikan oleh putranya yang bergelar Susuhunan Amankurup I. Tahun 1674 meletuslah pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh Turnojaya, putra Bupati Madura. Turnojaya mendapatkan dukungan dari para pengungsi Makassar yang dipimpin Karangan Galesong dan Montemarno, mengakibatkan Amangkurat I terdesak dan melarikan diri untuk meminta bantuan kepada Belanda. Meninggal dunia di Telangi, dekat kota Tegal, 1677. Putra mahkota naik tahta sebagai Raja Mataram dengan gelar Amangkurat II. Perjanjian kepada Belanda berupa bandar di Semarang, hak perdagangan yang luas, seluruh daerah di Jawa Barat, di sebelah selatan Batavia, dan pembayaran semua ongkos perang dengan jaminan beberapa bandar di pantai utara Pulau Jawa. Setelah Turnojaya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati, Kerajaan Mataram selalu mendapat pengaruh dari pemerintahan Hindia Belanda. Perkenalkan, nama saya Imadis Wardana. Saya akan melanjutkan presentasi dari Noval. Perang melawan penjajah Belanda. Perjuangan Indonesia untuk mengejar kemerdekaan tidak mudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu lebih dari 350 tahun untuk bisa terbebas dari penjajahan kolonial Belanda. Meskipun demikian, perjuangan yang digelorakan di setiap penjuru tanah air terus berkorban dan tidak sedikit para pemimpin perjuangan di berbagai daerah yang hingga kini terkenal akan keberanian dalam perang melawan kolonial Belanda. Keberanian para perjuangan dan pemimpin perjuangan di berbagai daerah dalam melawan kolonial Belanda begitu dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan persenjataan tradisional seadanya, para perjuangan menunjukkan semangat
pantang menyerah dalam berbagai peperangan melawan penjajah. Berikut ini merupakan beberapa perang dalam melawan pemerintahan kolonial Belanda diantaranya. Perkenalkan, nama saya Agung Farozi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Suar. Perang Tondano, perang yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1809 yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintahan kolonial Belanda. Pada permulaan abad 19 adalah Perang Tonando. Perang Tonando terjadi selama 2 periode, yakni pada masa pemerintahan VOC dan perang yang meletus pada abad ke-19. Perang yang berlangsung di sekitar Danau Tonado, Sulawesi Utara ini merupakan bantuan perlawanan rakyat Minahasa terhadap penduduk bangsa Belanda. Penyebab perang Tonadano Hatu adalah ambisi VOC untuk memonopoli beras di Minahasa yang secara berani ditentang oleh rakyatnya. Sayangnya rakyat Minahasa terpaksa menyerah kepada VOC karena perekonomiannya terancam. Perang Patimura 1817. Indonesia kaya akan sumber daya alam, salah satunya rempah-rempah yang selalu diburu oleh bangsa Eropa. Bahkan mereka menginginkan untuk memonopoli hasil rempah di Indonesia, salah satunya di Maluku, di mana kolonial Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang menyengsarakan bangsa Indonesia seperti kewajiban kerja paksa, menyerahkan hasil kelautan, memberhentikan guru demi kehematan, menjadikan kawula muda sebagai tentara, dan ketidakmauan Belanda untuk membayar terhadap perahu yang dipesannya. Perkenalkan, nama saya Ikri Puja Artawan. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Agung Farozi. Menghadapi hal tersebut, para tokoh dan pemuda di Maluku sepakat melawan kekejaman kolonial Belanda. Terjadilah perang antara Belanda di bawah pimpinan Van den Broek dengan Maluku di bawah komando Christina Marta Tiahahu, Thomas Patiwail, dan Lucas Latumahina, yang mana Indonesia mampu menguasai benteng Durstede. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Iketut Puja Artawan. Belanda meminta bantuan dari Ambon lewat jalur perairan, tetapi digagalkan oleh pasukan Patimura. Dengan datangnya bantuan dari Batavia, maka Belanda bahwa semua pasukannya untuk merebut benteng Duste dan Nasanya. Benteng tersebut bisa kembali dikuasai Belanda sehingga sisa pasukan Patimura berusaha untuk meloloskan diri dari tangan Belanda. Untuk menangkap Patimura, maka Belanda membuat sayembara di mana siapa yang mampu menangkap Patimura akan diberi hadiah 1000 gulden. Selama 6 bulan melakukan perlawanan, akhirnya Patimura tertangkap dan pada 16 Desember 1817 Patimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Sedangkan pemimpin lainnya seperti Kristen Tahtahnu dibuang ke Jawa untuk bekerja rodi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.